Assalamualaikum adik-adik, jumpa lagi nih di part keempat latihan soal persiapan OSN IPA SMP untuk materi fisika. Disimak baik-baik ya. Kita mulai dari soal nomor 6. Perhatikan gambar rangkaian listrik sebenarnya di bawah ini. Nah, manakah di antara gambar di atas yang direpresentasikan oleh skema berikut? Ada gambar yang dilambangkan lingkaran bertanda X, ini adalah gambar dari lampu. Sedangkan untuk yang ini, ada tanda garis panjang dan pendek kemudian diberi lambang plus dan min, ini adalah lambang dari batu baterai. Nah, sekarang perhatikan baik-baik skema di bawah ini. Di gambar ini, keempat lampunya dipasang secara seri. Cirinya apa sih untuk rangkaian seri? Cirinya adalah kabelnya hanya ada satu ya, dan tidak ada titik percabangan. Sehingga, kalau kita lihat untuk gambar nomor 1, di sini ada dua kabel nih. Jadi nomor 1 salah. Nomor 2 juga ada titik percabangannya di sini. Sehingga nomor 2 salah. Nah, nomor 3 kalau kita lihat, kabelnya dari mulai batu baterai berkutub positif, di sini satu kabel, lanjut ke sini, dan masuk lagi ke kutub batu baterai negatif. Nah, ini betul. Dan nomor 4, kita lihat kabelnya dari sini sampai sini hanya ada satu kabel. Jadi nomor 4 juga betul. Jawabannya adalah 3 dan 4 yang D. Berikutnya soal nomor 7. Sebuah balok bergerak dengan kecepatan V dan memiliki energi kinetik EK. Jika kecepatan balok diubah menjadi 4V, maka energi kinetiknya menjadi... Nah, ini mirip seperti soal sebelumnya ya, yang tentang perbandingan percepatan. Nah, sekarang yang dicari adalah energi kinetik. Adik-adik tahu rumus energi kinetik? Menghitung energi kinetik sama dengan setengah dikali M dikali V kuadrat. Atau setengah dikali massa dikali kecepatan dikuadratkan. Nah, karena di sini baloknya diubah, yang awalnya bergerak dengan kecepatan V kemudian menjadi 4V, dan selanjutnya yang tadinya energi kinetiknya EK, kita mau mencari berapa ya energi kinetik yang sekarang. Caranya sama seperti tadi, kita gunakan perbandingan. Jadi EK1 berbanding EK2. EK1 kita anggap sebagai EK awal, sedangkan EK2 kita anggap sebagai EK akhir. Untuk EK1 sama dengan setengah dikali massa dikali V kuadrat. V-nya untuk EK1 yaitu V ini ya, V dikuadratkan, per EK akhirnya atau EK2 adalah setengah dikali massanya tetap karena tidak diketahui perubahan massanya, dikali V-nya berubah jadi 4V. Jangan lupa dikuadratkan. Nah, dikurung ya. Kalau tidak dikurung, dianggap kuadratnya hanya dimiliki oleh si V saja. Sekarang, adakah yang bisa dicoret? Ya, tentu ada. Setengah dengan setengah karena sama kita coret. M dengan M karena sama juga bisa kita coret. Yuk, sekarang kita lanjutkan lagi. EK1 adalah tetap EK. Jadi kita ubah EK1-nya adalah EK per EK2-nya yang kita akan cari sama dengan V kuadrat per, nah ini 4-nya dikuadratkan dulu, jadilah 16 dikali V-nya dikuadratkan. Nah, karena V kuadratnya sama atas dan bawah, bisa kita hilangkan juga. Jadi, kita coret V kuadrat dan V kuadrat. Nah, sekarang bagaimana cara mencari EK2? Untuk mencari EK2, kita gunakan perkalian silang lagi ya. EK2 dikali dengan 1, karena di sini sudah dicoret. Jadi, EK2 dikali 1 tetap EK2 sama dengan EK dikali dengan 16. Nah, EK dikali 16 sama dengan 16 EK. Jadi, EK2-nya atau EK akhirnya adalah 16 EK. Jawabannya yang D. Mudah kan adik-adik? Soal berikutnya nomor 8. Sebuah benda setinggi 8 cm diletakkan 15 cm di depan cermin cekung dengan jarak fokus 10 cm. Bayangan yang terbentuk bersifat titik-titik. Nah, karena yang dicari hanya sifat bayangan, kita bisa nih mencari dengan cara cepatnya. Tapi sebelumnya digambarkan dulu ya. Nah, gambarnya kurang lebih seperti ini. Ini adalah cermin cekung. Nah, sebelah sini adalah bagian belakangnya dengan ciri diarsir, dan yang sebelah sini adalah bagian depannya. Kemudian di bagian depan cermin cekung ini terdapat dua titik, yaitu titik
fokus atau dilambangkan F, dan titik jari-jari kelengkungan dilambangkan dengan M, atau bisa juga sih dilambangkan dengan R, sama saja ya. Nah, ketentuannya adalah jari-jari ini adalah 2 kali lipatnya dari fokus, atau M sama dengan 2 kali fokus. Di soal ini sudah diketahui jarak fokusnya adalah 10 cm. Jika jarak fokusnya 10 cm, maka jari-jarinya pasti 20 cm. Nah, kemudian sebuah benda setinggi 8 cm diletakkannya 15 cm di depan cermin cekung. Nah, karena bendanya diletakkan 15 cm di depan cermin cekung, jadi kita anggap bendanya di antara F dengan M ya, di antara 10 dan 20. Ada angka 15 kira-kira di sebelah sini. Nah, ini adalah bendanya dengan jarak benda ke cermin adalah 15 cm. Mencari di manakah letak bayangannya, maka kita tinggal menggunakan cara cepatnya, yaitu nomor ruang benda ditambah nomor ruang bayangan, totalnya harus sama dengan 5. Nah, ini adalah cara cepatnya ya adik-adik. Nah, adik-adik perhatikan gambar ini lagi ya. Nomor ruang di dalam cermin cekung itu ada 4. Ruang 1 di antara pusat kelengkungan cermin sampai titik F. Yang ini ya. Nomor ruang 2 di antara F sampai dengan M. Kemudian nomor ruang 3 dari M ke belakang. Dan nomor ruang 4 ada di belakang cermin. Sehingga benda ini ada di nomor ruang benda 2. Ditambah, nah nomor ruang bayangannya di mana ya? Kan kita belum mengetahui bayangannya di mana. Tapi kita gunakan persamaan ini. Nomor ruang benda ditambah nomor ruang bayangan totalnya harus sama dengan 5. Jadi 2 ditambah berapa ya supaya jadi 5? Ya benar, 2 ditambah 3. Jadi bayangannya pasti ada di ruangan 3. Nah, antara ruang 1, ruang 2, dan ruang 3 itu semuanya sama-sama di bagian depan cermin. Jika bayangan di depan cermin, maka bayangan akan bersifat nyata. Dan nyata selalu berpasangan dengan terbalik. Jadi, kemungkinan jawabannya nyata terbalik yang D. Nah, untuk perbesarannya bagaimana? Lihat saja dari nomor ruang benda ke nomor ruang bayangan. Bendanya ada di nomor ruang 2, sedangkan bayangannya ada di nomor ruang 3, sehingga dari angka 2 ke 3 yaitu naik atau menjadi diperbesar. Gitu ya, itu adalah cara cepatnya adik-adik. Kalau cara normalnya, adik-adik menggunakan persamaan seperti biasa ya. Lanjut ke soal nomor 9. Sebuah gabus terapung di atas air dengan bagian gabus yang berada di dalam air sebesar 40% dari volumenya. Kemudian di atas air dituangkan minyak dengan massa jenis 0,8 gram per cm kubik, sehingga 30% dari volume benda terendam minyak. Jika massa jenis air 1000 kg per meter kubik, maka massa jenis benda tersebut adalah, kita gambarkan dulu ya bendanya. Misalnya ini ada sebuah wadah berisi air dan juga minyak. Ingat, minyak selalu berada di atas air ya. Nah, kemudian ada gabus terapung di atasnya. Nah, dari soal diketahui gabus tersebut berada di dalam air sebesar 40% dari volumenya atau 40% dari volume total gabus. Nah, anggap saja ini adalah bagian gabus yang terendam di dalam air dengan volumenya 40% dari semua volume gabus atau 40% dari volume bendanya atau VB. Kemudian, gabus tersebut juga berada di dalam minyak sebesar 30% dari volume benda yang terendam minyak. Anggap saja itu di bagian sini ya. Ini bagian gabus yang terendam oleh minyak dengan besarnya 30% dari total volume benda atau volume gabusnya. Diketahui juga massa jenis minyaknya sebesar 0,8 gram per cm kubik. Lambang massa jenis adalah Rho, karena di sini massa jenis minyak, jadi Rho M atau Rho minyak sama dengan 0,8 gram per cm kubik. Nah, kalau kita lihat dari pilihan gandanya, semuanya dalam bentuk kilogram per meter kubik. Jadi, kita harus ubah yang tadinya 0,8 gram per cm kubik menjadi kilogram per meter kubik. Bagaimana caranya? Tinggal dikali dengan 1000. Jadi, 0,8 dikali 1000 sama dengan 800 kilogram per meter kubik.
Sekarang kita tinggal menghitung berapa sih massa jenis benda atau massa jenis gabus tersebut. Caranya kita menggunakan rumus hukum Archimedes untuk benda terapung. Hukum Archimedes benda terapung adalah gaya apungnya atau FA-nya akan sama dengan berat bendanya. Karena di sini zat cairnya ada dua, yaitu air dan juga minyak. Terlebih dahulu kita harus mencari berapa volume benda yang tercelup dalam air dan berapa volume benda yang tercelup dalam minyak. Volume benda yang tercelup dalam air kita bisa cari dari 40% kali VB ini ya. Jadi volume benda yang tercelup dalam air atau VA adalah 40% atau 40 dibagi 100 adalah 0,4 dikali dengan VB. Sedangkan untuk volume benda yang tercelup dalam minyak atau VM adalah 30% dari VB. 30% atau 30 dibagi 100 adalah 0,3. Jadi VM-nya adalah 0,3 dikali VB. Nah, baru kita masukkan persamaan ini. Karena zat cairnya ada dua, maka kita mencari gaya apungnya juga ada dua. Jadi, gaya apungnya adalah penjumlahan dari gaya apung yang berada di dalam air ditambah gaya apung yang berada di dalam minyak. Akan sama dengan berat bendanya. Untuk menghitung gaya apung, kita gunakan persamaan Rho G V. Karena di sini gaya apung yang berada di dalam air, maka Rho air dikali percepatan gravitasi dikali volume yang tercelup dalam air. Ditambah untuk gaya apung yang berada di dalam minyak, jadi Rho minyak dikali percepatan gravitasi dikali volume yang tercelup dalam minyak akan sama dengan berat benda. Nah, berat benda ini kita bisa juga menggunakan persamaan Rho G V ya, atau Rho benda dikali percepatan gravitasi dikali volume benda. Yang akan kita cari adalah massa jenis benda atau yang ini ya, yang Rho benda. Adakah yang bisa kita coret supaya lebih mudah? Ya, ada. Yang mana? Yaitu adalah percepatan gravitasi. Percepatan gravitasinya sama karena berada di tempat yang sama, sehingga G ini kita bisa coret semuanya. Tinggal kita masukkan angka masing-masingnya. Untuk Rho air, kita menggunakan yang ini ya. Massa jenis air adalah 1000 kg per meter kubik. Jadi 1000 dikali volume benda yang tercelup dalam airnya adalah kita pakai yang ini, 0,4 VB. Ditambah Rho minyaknya adalah 800 kg per meter kubik dikali volume yang tercelup dalam minyaknya kita pakai yang ini, 0,3 VB. Sama dengan Rho benda yang mau kita cari dikali volume bendanya kita lambangkan VB saja. Sekarang kita selesaikan. 1000 dikali 0,4 adalah 400 VB. Ditambah 800 dikali 0,3 adalah 240 VB. Akan sama dengan Rho benda dikali volume benda. 400 VB ditambah 240 VB adalah 640 VB. Sama dengan Rho benda dikali VB. Nah, di sini ada yang sama nih, bisa kita coret, yaitu sama-sama VB. Nah, karena VB-nya sudah kita coret, maka Rho bendanya sama dengan 640 kg per meter kubik. Nah, inilah jawabannya untuk Rho benda atau massa jenis bendanya. Jadi, jawabannya adalah yang B. Soal nomor 10. Sepotong gabus bergerak naik turun di permukaan air ketika dilewati sebuah gelombang. Gelombang tersebut menempuh jarak 9 meter dalam waktu 30 sekon. Bila gabus tersebut bergerak naik turun 2 kali dalam 3 sekon, maka panjang gelombang tersebut adalah... Di soal ini dituliskan bergerak naik turun 2 kali dalam 3 sekon. Artinya, selama menempuh waktu 3 sekon terdapat 2 gelombang. Nah, jika waktu totalnya 30 sekon, maka berapa gelombang? 3 sekon saja 2 gelombang. Jadi, kalau 30 sekon pasti 20 gelombang kan? Nah, 20 gelombang dituliskan 20 lambda. 20 lambda sama dengan total keseluruhan panjangnya adalah 9 meter. Kita ubah dulu ya, dari meter menjadi sentimeter, karena di pilihan gandanya semuanya dalam bentuk sentimeter. 9 meter sama dengan 900 cm. Jadi 20 lambda sama dengan 900 cm. Jadi lambda sama dengan 900 dibagi 20.
Bisa dicoret dulu nolnya supaya lebih mudah. Coret 1, coret 1. Sehingga yang tersisa 90 dibagi 2 adalah 45 cm. Jadi jawabannya yang B. Oke deh adik-adik, sampai di sini untuk part 4 ya. Tetap semangat belajar dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.